Video amatir merekam saat sejumlah pria menaikkan beberapa barang elektronik milik sebuah perusahaan untuk diantar ke kantor perusahaan usai menggelar acara di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan. Namun bukannya diantar ke lokasi tujuan, mereka malah membawa kabur barang-barang senilai ratusan juta rupiah. Usai menerima laporan, tim Opsnal Subdit Resmo Polda Metro Jaya menangkap 2 pelaku pencurian, HI dan DI, di sebuah kontrakan kawasan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa bermula saat korban memesan jasa pengantaran barang melalui sebuah platform jasa pengantaran barang online. Namun saat akan memesan kedua kalinya, pelaku mengarahkan agar korban memesan langsung kepada para pelaku. Polisi terus mendalami kasus ini untuk mengungkap kemungkinan aksi serupa lainnya, sementara kedua pelaku masih menjalani penyidikan di Mapolda Metro Jaya. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Pria yang diduga hendak melakukan pencurian ini tak berkutik saat diamankan pemilik rumah dibantu sejumlah warga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku yang beraksi seorang diri diringkus pemilik rumah di ruang tamu. Sebelumnya, aksi pelaku terekam CCTV saat masuk rumah warga dengan cara memanjat pagar rumah. Usai masuk ke dalam rumah, pelaku langsung menuju lantai 2 rumah. Namun tak menemukan benda untuk dicuri, pelaku berpindah ke ruang tamu. Naik ke atas, adik saya belum tidur di ruang produksi, ketemu. Habis itu ketemu, dia turun dia masuk ke rumah, udah di ruang tamu, udah ruang TV, dicek lah di situ. Nggak ada dapatnya apa-apa, mau masuk kamar. Usai ditangkap pemilik rumah, pelaku diserahkan ke petugas kepolisian guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, dan Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Kamera pengawas merekam aksi 2 pelaku pencurian sepeda motor di sebuah apotek di Jalan Raya Cilengsi Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Awalnya, kawanan pelaku masuk ke area parkir apotek. Saat beraksi, pelaku berbagi peran di mana satu pelaku menjebol sepeda motor dan pelaku lainnya memantau situasi. Diduga pelaku sudah mengenal lokasi lantaran mereka beraksi di saat penjaga parkir beristirahat di siang hari. Hanya dalam hitungan detik, kedua pelaku berhasil menggasak motor korban. Tapi ada yang kehilangan? Ada. Motor siapa itu? Nggak tahu motornya mah. Motor siapa nggak tahu. Motor pengunjung? Ya, pengunjung. Yang berobat. Oh, yang berobat. Korban berharap polisi dapat mengungkap kawanan pelaku curanmor yang diketahui sering beraksi di kawasan tersebut. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah pasien puskesmas yang terendam banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Para pasien yang masih dalam penanganan medis ini terpaksa dievakuasi ke sebuah gereja yang tidak terendam banjir. Petugas juga mengevakuasi obat-obatan serta peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Puskesmas pun ditutup dan aktivitas kesehatan sementara waktu dilakukan di gereja. Banjir masih merendam kawasan ini dengan ketinggian 60 cm. Setidaknya 650 kepala keluarga terdampak banjir. Sebagian warga masih bertahan di rumah dan sebagian mengungsi di lantai 2 masjid. Banjir di kawasan ini akibat jebolnya tanggul Sungai Tuntang di Desa Batu Ragung, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah sejak Minggu lalu. Akses jalan penghubung antar desa juga masih lumpuh terendam banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustam Nusantara, iNews melaporkan. Ada momen menarik saat kunjungan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Pendopo, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mensos Gus Ipul menaiki mobil minibus dengan plat nomor polisi L1353 PRK yang bukan berplat merah. Namun diketahui plat nomor kendaraan yang dinaiki Gus Ipul diduga sudah kadaluarsa. Penemuan plat nomor yang diduga mati ini pun menjadi sorotan publik karena digunakan oleh pejabat tinggi negara. Plat nomor kendaraan tersebut menunjukkan tanggal kadaluarsa pada Februari 2025. Sesuai aturan, artinya plat kendaraan tersebut sudah harus diperpanjang. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak Kementerian Sosial terkait plat nomor kendaraan tersebut.
Sebelumnya, Gus Ipul memberikan pengarahan kepada ratusan anggota pilar sosial yang selama ini mendampingi masyarakat menerima bantuan sosial dari pemerintah. Gus Ipul meminta untuk menuntaskan penanganan kemiskinan ekstrim tahun 2025. Para penerima bantuan sosial diberikan pendampingan agar tidak selamanya menjadi penerima atau naik kelas dengan dialihkan ke program lanjutan dengan diberikannya modal usaha. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus melaporkan. Gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti Kabupaten Bandung Barat longsor. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini setelah pekerja melarikan diri. Namun longsor menimbun gudang kosong yang tidak terpakai. Detik-detik gunungan sampah di zona 3 TPA Sarimukti longsor terekam video amatir. Longsornya gunungan sampah ini diduga dipicu hujan deras yang mengguyur selama 3 hari terakhir dan ada pemadatan jalan tak jauh dari TPA. Pasca longsor, petugas pemungut sampah dan rombongan para pemulung tetap beraktivitas di dataran atas berjarak sekitar 100 meter dari lokasi longsor. Sementara itu, untuk menghindar longsor susulan di zona 3, Dinas Pengelolaan Sampah TPA Sarimukti akan memanfaatkan zona 2 sebagai tempat pembuangan sampah sambil menunggu kesiapan zona 5 atau zona baru. Kita sebetulnya gini Pak, target kita itu zona 3 itu terakhir udah gitu Pak ya. Kita nggak akan kemana-mana lagi selain ke sini. Targetnya begitu, terakhir. Tapi karena kondisi longsor tadi kan saya khawatir kalau kita paksakan kan. Jadi kalau ini belum siap, saya akan gunakan zona 2 dulu. Pak, tapi kemarin nggak ada korban jiwa atau korban luka Pak? Nggak ada ya Pak? Jadi yang satu-satunya yang bangunan teruruk itu adalah bangunan bekas gudang kami yang memang sudah kosong. Zona pembuangan sampah TPA Sarimukti, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat sudah kelebihan beban. Atau zona 5 seluas 6,3 hektar baru akan dioperasikan Mei mendatang. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ayus melaporkan. Usai berhasil menangkap kawanan pelaku penodongan kamera milik warga negara asing asal Prancis yang sedang berfoto di tanggul kawasan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, polisi kemudian mencari keberadaan kamera milik korban. Petugas membekuk 4 orang pelaku penada kamera hasil penodongan, 2 di Jakarta, 1 di Bogor, dan 1 di Lampung. Sementara kamera tersebut ditemukan di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Pasar Baru, Jakarta Pusat. Kamera seharga 30 juta tersebut dijual cepat oleh para pelaku dengan harga 7 juta rupiah. Kami lakukan proses investigasi lebih lanjut untuk menelusuri terhadap kemungkinan-kemungkinan ataupun jaringan antara para pelaku dan para penadah ini. Sehingga dapat kami informasikan barang bukti kamera juga sudah kami berhasil dapatkan. Sebelumnya kawanan pelaku menodong dan mengancam korban beserta putrinya dengan sebilah pisau saat melakukan pemotretan di tanggul kawasan Sunda Kelapa, Jakarta Utara. Tak lama kemudian polisi meringkus ketiga pelaku usai menerima laporan korbannya. Di Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.